Halo sahabat Robonesia, jumpa kembali di channel pembelajaran robotika Robonesia. Kali ini kita akan memperkenalkan kepada sahabat Robonesia sekalian tentang mengenai apa robot dan juga robotika. Video ini kami buat untuk rekan-rekan Robonesia yang pemula tentang robot dan juga robotika, yang dengan harapan setelah melihat video ini rekan-rekan Robonesia yang memang sedang akan belajar tentang robotika menjadi paham tentang apa itu robot dan juga tentang apa itu robotika. Video ini adalah pengantar untuk pembahasan kita tentang robotika yang nantinya akan diikuti dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Langsung saja kita akan mempelajari tentang apa itu robot. Apa itu robot? Merujuk buku berjudul Robotics, Control, Sensing, Vision, and Intelligence karya 3 orang penulis. Ini ya cover bukunya, yaitu King San Fu, Rafael C. Gonzalez, dan C.S. George Lee pada tahun 1987. Kata robot berasal dari bahasa Czech atau Ceko, yaitu robota, yang berarti pekerja. Kata robot diperkenalkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1921 oleh novelis bernama Karel Čapek. Ya begitu ya, Karel Čapek gitu. Pada suatu drama satir karyanya Rossum's Universal Robot atau RUR. Ini adalah foto Karel Čapek. Beliau hidup pada rentang tahun 1890 sampai 1938. Menurutnya, robot adalah mesin yang mirip dengan manusia, tapi mampu bekerja tanpa lelah. Pada awalnya, robot diciptakan untuk tujuan profit, yaitu menggantikan pekerjaan manusia. Akan tetapi pada akhirnya, robot akan melawan balik pembuatnya dan memusnahkan seluruh ras manusia. Jadi ini adalah persepsi Karel Čapek tentang robot. Beliau adalah seorang novelis ya, jadi bukan seorang engineer atau orang-orang yang berkecimpung di dunia science dan juga engineering tentunya, tapi dia adalah seorang novelis. Tapi saat itu dia membuat sebuah karya satir drama ya, yang itu berbicara tentang robot. Kemudian Karel Čapek juga membuat persepsi bahwa robot adalah mesin yang seperti manusia dengan kecerdasan dan kepribadian personal. Nah, ini adalah definisi robot menurut Karel Čapek, yang itu ditulis dalam buku Robotics, Control, Sensing, Vision, dan Intelligence. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, pada hari ini apakah persepsi Karel Čapek tersebut sudah terjadi? Ya, persepsi tentang robot tadi ya. Dan kemudian pertanyaan kedua adalah, dan apakah ras manusia akan benar-benar tergantikan oleh robot seperti persepsi Karel Čapek? Ya, kita lihat aja ya perkembangan teknologi robotika atau teknologi robot pada kesempatan saat ini ya. Tahun ini, video ini kita buat tahun 2022, di mana sudah banyak robot yang dibuat oleh para ilmuwan robotika ya. Ada robot-robot yang ini sifatnya untuk tujuan-tujuan khusus ya. Ada yang tujuan untuk eksplorasi luar angkasa di sini ya. Ada tujuan untuk hiburan, ada tujuan untuk sebagai robot pelayan ya. Ini humanoid, robot Now dan juga Asimo di sini. Kemudian ada robot untuk medical, ya untuk tujuan medis. Ini robot bedah ya, Da Vinci. Kemudian ada robot lengan ya, 4 aksis dan juga 6 aksis, Kara dan juga 6 aksis. Ini buatan Epson. Kemudian ada AGV,
automatic vehicle. Ada juga robot humanoid yang itu disebut juga robot humanoid android ya. Yang robot yang ini bentuknya seperti manusia dan memang diberi bentuk manusia dan punya seperti kemampuan seperti manusia ya, kulit bisa punya kulit, punya rambut ya. Ini robot Sophia, ini Erika, dia bisa bicara, bisa melihat ya. Tentunya semuanya adalah perangkat masing-masing robot ini punya perangkat untuk bisa melihat dengan kamera, bisa mendengar pakai mikrofon ya. Kemudian ada speakernya juga untuk berbicaranya, untuk mengeluarkan suara yang dia ucapkan itu. Kemudian ada robot industri yang lain ini yang digunakan untuk manufacturing mobil, robot lengan KUKA. Kemudian ada robot Spot ya, buatan Boston Dynamics. Ada juga robot-robot yang digunakan untuk tujuan eksplorasi dalam air ya. Ini ada robot ubur-ubur buatan Vesto, robot ikan ya. Dan juga ada robot ular, bentuknya ini disebut robot animaloid ya. Animaloid karena memang inspirasi daripada pembuatan fisik robotnya adalah dari hewan. Ada ular, dan juga ini ada robot burung buatan Visto juga. Nah, kalau dihubungkan dengan definisi robot dari persepsinya karena capek tadi, apakah robot hari ini ya persepsi karena capek itu sudah terjadi ya? Apa tadi persepsinya? Robot nanti adalah mesin yang mirip dengan manusia tapi mampu bekerja tanpa lelah. Ya, ini benar ya, karena memang untuk robot industri ya, ini membutuhkan kerja yang kontinu dan itu jangka panjang. Maka kalau menggunakan tenaga manusia mungkin dari sisi efisiensi kerjanya mungkin kurang. Tapi kalau diganti dengan robot maka akan sangat mengurangi budget untuk menggaji manusia daripada berinvestasi untuk memperkerjakan robot untuk kerjaan manufacturing ya. Nah, beberapa memang sudah yang disampaikan oleh Karya Capek ini sudah terjadi, bahwasannya memang manusia sudah digantikan oleh robot untuk pekerjaan tertentu. Nah, tapi kalau untuk persepsi tentang bahwasannya robot nanti akan melawan balik pembuatnya dan memusnahkan ras manusia, ini masih mungkin belum terjadi itu. Nah, kalau di sini yang persepsi kedua bahwasan robot mesinnya seperti manusia dengan kecerdasan dan kepribadian, di sini juga sudah terjadi pada robot ini Erika dan juga Sophia ini, juga Asimo Nao ini juga sudah punya kecerdasan ya, karena robot-robot seperti Erika dan juga Sophia ini sudah menerapkan teknologi artificial intelligence, kecerdasan buatan yang memungkinkan robot tersebut bisa belajar, sehingga dia semakin banyak belajar berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk dengan manusia, dengan bercakap-cakap, dengan berinteraksi dengan manusia, dengan juga pembelajaran yang itu baik yang supervised learning maupun yang unsupervised learning, maka dia juga akan menjadi robot yang menjadi cerdas ya, sepertinya halnya manusia. Anak kecil kalau dia usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, nah pada setiap masanya itu diberikan pengajaran oleh orang tuanya, maka lama-kelamaan dia pun akan bisa menjadi anak yang bisa berpikir, memiliki kecerdasan ya, mulai dari bisa berjalan, kemudian bisa bicara ya, bisa misalkan melihat sesuatu maka dia akan bertanya, jadi dia belajar gitu ya, ini apa sih, ini apa gitu. Maka robot ini saat ini memang persepsinya Karya Capek itu ada yang sudah benar berkaitan tadi robot industri ya, yang menggantikan manusia dalam pekerjaan di manufacturing, sehingga pekerjaan di produksi bisa lebih cepat dan bahkan
Mungkin investasinya daripada menggaji misalkan 100 orang dengan robot 10, mungkin akan lebih murah kalau robot daripada menggaji manusia gitu ya. Ya, ini adalah kekurangan dan kelebihan daripada teknologi robot. Oke, jadi persepsinya Karel Capek ini bisa jadi sudah terjadi, sudah benar adanya. Tapi kalau untuk persepsi yang berkaitan dengan robot akan bisa melawan balik pembuatnya, ya, dan juga menghancurkan, bahkan tadi ya, menghancurkan ini, memusnahkan seluruh ras manusia. Nah, ini juga belum terjadi. Tapi bisa jadi ya, kalau teknologi robot ini semakin canggih dan benar-benar si robot ini bisa teknologinya semakin hari semakin tinggi, sehingga si robot ini benar-benar bisa belajar sendiri dengan algoritma yang sudah dibangun, yaitu algoritma artificial intelligence yang diterapkan pada diri si robot. Jadi ya mungkin saja itu bisa terjadi. Seperti kalau pernah melihat film I, Robot, nah, di sana kan ada adegan bahwasannya robot ini melawan atau membunuh pembuatnya dan juga melakukan perlawanan kepada manusia. Ya, mungkin bisa dicari filmnya dan ditonton ya, tentang robot yang itu ya, yang melawan itu. Nah, kemudian dalam robotika ada hukum robotika. Dalam buku berjudul Artificial Intelligence: A Knowledge-Based Approach karya Maurice W. Fairbaugh pada tahun 1989, dalam robotika dikenal hukum yang berlaku untuk robot, ya. Berlaku untuk robot. Hukum tersebut disebut dengan Laws of Robotics yang disampaikan oleh Isaac Asimov, seorang penulis, lagi-lagi bukan seorang engineer ataupun saintis ya, seorang penulis, karena mengamati perkembangan teknologi robot yang semakin hari semakin cerdas. Nah, ini dia gambar Isaac Asimovnya. Dia menyampaikan ada 3 hukum robot. Yang pertama adalah hukum pertama, a robot must never harm a human being. Sebuah robot harus tidak pernah membahayakan manusia yang membuatnya, ya. Jadi pembuatnya. Jadi robot ini, hukum robotika yang pertama versi Isaac Asimov, robot itu tidak akan membahayakan atau menyerang manusia pembuatnya. Second law, a robot must always obey a human being. Jadi robot ini selalu menaati manusia pembuatnya, kreatornya ya, engineer-nya. Karena kalau robot yang menggunakan komponen sistem komputer seperti microcontroller atau microprocessor, maka untuk operasinya dia diprogram oleh si pembuatnya. Algoritma dan juga programnya yang bikin adalah manusia. Tetapi seperti tadi kita sudah singgung, ketika menggunakan algoritma yang menerapkan teknologi artificial intelligence, menjadikan si robot itu bisa belajar secara mandiri ya, dengan algoritma yang itu membuat dia memang bisa mandiri belajar tanpa si pembuat robot ini ajari. Ya, mungkin pada awalnya iya, tapi lama-kelamaan karena dia berinteraksi dengan lingkungannya dan juga dengan manusia sendiri, maka dia belajar banyak hal yang pada akhirnya punya personality ya, dia punya kepribadian yang itu kan manusia sama ya, ada kepribadian manusia yang jahat, ada juga yang baik, ada yang protagonis, ada yang antagonis. Nah, jadi mungkin saja ya apa yang disampaikan oleh Karel Capek tadi itu juga terjadi. Robot akan menyerang balik pembuatnya dan juga bahkan akan memusnahkan ras manusia kalau dia memang robot-robot itu semakin pintar dan dia mampu atau dia punya personality yang itu jahat gitu ya. Gitu, memusnahkan manusia. Nah, yang ketiga ini third law, a robot must protect itself from harm. Jadi robot ini harus melindungi diri sendiri dari bahaya. Nah, yang pertama kedua
logik ya. Tapi kalau yang ketiga ini, robotnya harus bisa, sebuah robot harus bisa melindungi diri sendiri dari bahaya. Kan dia berarti namanya robot kan mesin. Ketika dia diserang kemudian bisa menangkis, ya, bisa menghindar dan bisa bahkan menyerang balik, berarti kan dia karena protect itself tadi ya, melindungi diri sendiri dari bahaya itu. Wah, berarti kan robotnya punya pemikiran, punya pikiran, punya kecerdasan ya. Lah, hukum robotika yang ketiga ini yang mungkin bisa terjadi ya, karena memang teknologinya yang semakin berkembang ya, teknologi komputer dan juga tadi tentang artificial intelligence-nya saat ini bahkan malah sedang tahun 2022 ini ya, ini semakin in tentang pembelajaran tentang artificial intelligence, mulai dari machine learning, computer vision, ada apa ya, yang lainnya juga ya, ada ya deep learning ya, yang itu semuanya juga akan menjadi bagian daripada teknologi yang terus dikembangkan dan diterapkan, dan termasuk di sini diterapkan dalam robotika. Ya, jadi inilah 3 hukum robot. Ini hukum yang pertama kedua kayaknya masih logik aja, masih aman bagi manusia. Tapi kalau hukum ketiga ini berlaku, robot pintar, kemudian bisa melindungi diri dan bahkan bisa menyerang, terus dia punya kepribadian, wow, robot bisa benar-benar menyerang dan juga menggantikan ras manusia dengan robot semua. Ya nggak sih? Ya kita tunggu aja. Makanya kita terus belajar tentang robotika. Dan kalaupun bisa bikin robot yang cerdas, maka pastikan dia robot cerdas itu cerdasnya adalah punya kepribadian yang itu baik, yang protagonis bukan antagonis, yang menyerang. Kemudian sistem robot, sebagai gambaran saja bahwasanya sistem robot itu secara umum ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian input ya, kemudian bagian prosesor, kemudian bagian output. Untuk masing-masing bagian ini, contohnya untuk bagian input ya, piranti input pada sebuah robot itu biasanya adalah sensor ya. Sensornya bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan daripada sistem robot yang dibangun untuk apa gitu ya. Kalau sensor sih untuk robot mungkin bisa ada yang ini ya, seperti contoh di sini robot sensor taktil ya, sentuh ya, optik, kemudian sensor vision, bisa menggunakan kamera, kemudian temperatur, humidity ya, dia bisa mendeteksi tentang suhu dirinya dan juga suhu di sekitar tempat dia berada. Ada juga sensor kelembapan, humidity. Dia bisa, ada robot yang bisa mendeteksi gas ya, gas apa aja, LPG, nitrogen, dan lain sebagainya, api ya, sensor flame. Kemudian akselerometer dan juga giroskop ya. Ini untuk akselerator itu berarti untuk mempertahankan percepatan gerak dia, dan juga giroskop bisa digunakan untuk ini mengendalikan posisi dia supaya tidak jatuh gitu ya, supaya dia tetap mampat robust pada posisinya. Ketika akan jatuh maka dia bisa mempertahankan diri. Kemudian ada magnetometer untuk navigasi ya, ini magnet ya, berarti seperti kompas gitu ya, bisa mengetahui arah mata angin, timur, barat, utara, selatan, dan lainnya. Kemudian ada GPS ya, ini juga bisa diterapkan pada robot juga untuk navigasi, untuk menentukan posisi ya, global position system. Kemudian mikrofon ya, tadi sensor mikrofon ini digunakan untuk mikrofon, berarti untuk mendengar ya, untuk mendengar. Dia fungsinya kalau robot sebagai telinga. Kalau tadi speaker berarti untuk output, karena dia sebagai media untuk komunikasi dengan lingkungan yang lainnya. Misalkan robot Erika dan juga Sofia tadi bicara, maka keluarnya itu pada perangkat outputnya adalah di speaker. Kemudian untuk prosesornya di sini komponen yang digunakan bisa integrated circuit
ya, yang mungkin apa kombinasi IC logic, gerbang AND OR NOT dan juga yang lainnya ya, kombinasi yang lainnya. Kemudian prosesor yang lain yang umum dan ini bisa digunakan untuk membangun robot yang memiliki teknologi artificial intelligence ya, diterapkan di dalam robot tersebut, maka ini menggunakan sistem komputer, itu bisa microprocessor atau microcontroller. Kemudian untuk komponen outputnya yaitu aktuator ya, komponen yang itu digunakan untuk menggerakkan mekanik robot ya. Misalkan robot humanoid ya, bentuknya manusia ya, dia bisa menggerakkan tangannya, kakinya, kepalanya, dan sebagainya. Aktuator yang sering digunakan itu motor listrik, bisa DC atau AC ya. Kemudian ada hydraulic, ini untuk linear moving ya. Hydraulic yang penggeraknya adalah cairan yang bertekanan, dan juga pneumatik, ini udara yang bertekanan ya. Ini nomor 2 dan 3 ini untuk linear moving ya. Dan juga ada yang lainnya lagi untuk aktuator, nanti mungkin kita akan kenalkan pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah sistem robot. Jadi secara global sistem robot itu hanya seperti ini, input, prosesor, dan juga output. Itu. Oke, kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan tentang robotika. Kalau tadi robot ya, sekarang robotika. Apa itu robotika? Nah, kita nanti akan belajar ada empat hal di sini tentang definisi robotika, kemudian aspek robotika, komponen pembangun robot, dan juga pengendalian atau kontrol robot. Oke, kita yang pertama dulu definisi robotika atau robotics. Definisi robotika adalah ilmu mengenai robot yang di dalamnya merupakan kolaborasi interdisipliner ilmu pengetahuan, yaitu ilmu teknik ya, engineering, dan juga ilmu komputer. Ini robotika. Jadi robot itu adalah objeknya, kalau robotika itu ilmu mengenai robot. Robotika melibatkan desain, konstruksi, dan juga pengendalian robot. Kemudian tujuan daripada ilmu robot itu adalah merancang mesin yang dapat membantu pekerjaan manusia. Ya, merancang mesin yang dapat membantu pekerjaan manusia. Jadi robot itu diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia. Ya, tapi pada kenyataannya malah menggantikannya. Ya, maksudnya membantu pekerjaan yang itu sifatnya bagi pembuatnya ya, itu membantu pekerjaan dia. Nah, tapi kalau untuk pekerja yang selama ini adalah digunakan tenaganya untuk produksi, misalkan di sebuah industri manufacturing, maka dia bisa tergantikan oleh hadirnya robot ini. Ini kekurangan daripada teknologi robot ya. Oke, kemudian robotika mengintegrasikan bidang banyak ya, jadi bermacam-macam, karena memang sesuai dengan tujuannya sih. Pembuatan robotnya digunakan untuk apa, tujuan untuk apa. Kalau berkaitan dengan konstruksinya saja, pembangunan robotnya, yang jelas yang perlu ada di sana, bidang ilmu yang perlu terlibat dalam sebuah proyek robot adalah teknik mesin, pembuatan konstruksinya ya, konstruksi mekanik robotnya. Kemudian teknik elektronika, mekatronika, ini pembuat sistem elektronikanya ya untuk pengendali robot. Kemudian teknik komputer ya, dia pembuat sistem bisa jadi pembuat ininya tentang sistem komputer pada robotnya itu ya, bisa jadi pemrogramnya. Kemudian teknik kontrol ya, ini ya pengetahuan di dalam pengendali robot, tentu ada pengetahuan tentang bagaimana mengendalikan aktuator supaya bisa menghasilkan kontrol robot yang optimum ya, jadi robotnya bergerak dengan baik. Kemudian ada bioteknologi, ini kalau misalkan robotnya untuk proyek yang berhubungan dengan bioteknologi ya, teknologi tentang alam gitu ya. Kemudian rekayasa perangkat lunak, ini software ya. Kemudian matematika jelas ya, untuk matematik tentang robot berkaitan dengan kinematikanya, dinamikanya,
tentang kecepatannya, tentang sistem elektronikanya ya kan juga ada matematikanya nih. Ngitung komponennya apa aja yang dilibatkan. Kemudian bagaimana rangkaiannya gitu ya. Dan juga banyak yang lagi ya, banyak bidang yang bisa terlibat dalam sebuah proyek untuk membuat robot. Yang ini juga tentunya berhubungan dengan ilmu mengenai robot, yaitu robotika. Nah, sekarang ini nih, jika tujuan dari robotika adalah merancang mesin yang dapat membantu pekerjaan manusia, maka perangkat di bawah ini robot atau bukan? Kipas angin robot bukan? Dia kan membantu pekerjaan manusia. Apa? Mendinginkan suasana di sekitar manusia yang berada di dekat kipas angin ya. Suasana gerah maka diputarlah kipas angin. Tapi dia robot bukan? Dia mesin membantu pekerjaan manusia untuk mengipasi kan. Kalau nggak pakai kipas angin kan biasanya pakai itu, pakai buku atau pakai kardus atau pakai kipas yang pakai itu bambu. Itu. Kemudian mesin cuci ini robot juga. Mesin kan, mesin juga, mesin yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Tapi robot bukan ini. Kemudian air conditioner, AC, robot bukan. Kemudian printer, robot bukan. Iya, dia juga mesin dan juga membantu pekerjaan manusia. Tapi orang-orang tidak akan mengatakan di ini kipas angin, mesin cuci, printer, air conditioner ini sebagai robot sepertinya ya. Walaupun dia kalau kipas angin ini tidak memiliki, kalau tadi kita merujuk kembali pada sistem robot tadi ya, yang ada input, prosesor dan juga output, maka si kipas angin ini nggak punya input, nggak pakai sensor. Untuk kipas angin ya, gambar ini ya, kan nggak ada sensornya. Untuk bisa nyala gimana? Ya dengan bantuan manusia. Jadi yang punya sensor itu manusianya, yang operatornya. Dia kan dicolokin ke listrik, kemudian ditekan nomor berapa supaya baling-balingnya ini berputar dan sehingga membantu manusia dalam mendinginkan suasana gitu ya. Mesin cuci juga sama, dia ada sensor nggak? Sebenarnya nggak ada ya, dia hanya punya timer. Untuk kerjanya kan dia ya seperti kipas juga ya, colokin kemudian untuk memutar motor yang untuk memutar pakaian yang ada dalam mesin cuci ini kan manusia. Mutar, kemudian timernya diatur seberapa menit gitu misalkan motornya, dan juga dikeringkan juga begitu. Jadi dia juga sebenarnya robot juga, cuman nggak punya input ya. Ya berarti robot bukan? Ya jelas dia mesin dan juga membantu manusia. Kemudian air conditioner ini juga dia punya sensornya di sini ya, sensor untuk on off aja, pakai remote kan dia, menyalakan dan juga mengatur pekerjaan si AC ini ya, berapa derajat ya, dia punya sensor juga berarti ya, berapa derajat kerjanya. Kemudian kipasnya seberapa cepat gitu ya, dan aktuatornya kan dia berupa motor juga ya, dia juga mesin dan juga membantu pekerjaan manusia. Ini kipas angin sama AC ini kan fungsinya sama, untuk mendinginkan ruangan gitu. Nah kalau printer ini sebenarnya bisa dikatakan robot juga, karena dia punya sensor ya, sensor untuk mendeteksi kertas, sensor untuk mengatur posisi print headnya ya, pada bagian carriage-nya itu ada encodernya ya, untuk untuk membuat si mesin bernama printer ini bisa mengatur kertasnya, bisa masuk ke dalam paper guide, kemudian melakukan proses printing ya. Dan dia punya motor ya, muter, dia juga motor, dalamnya dia ada motor, ada outputnya. Dan prosesornya dia pakai IC juga, pakai microcontroller juga, atau bahkan malah SoC ya jadi pakai itu. Jadi sebenarnya printer ini robot ya, mesin. Fungsinya untuk membantu pekerjaan manusia, yaitu untuk mencetak dokumen ya gitu. Tapi mungkin kita untuk mesin-mesin yang ada dalam gambar ini tidak mengatakan dia sebagai robot, karena asumsinya robot itu seperti Asimo ya, bentuknya seperti manusia,
terus robot lengan yang di industri, ada AGV tadi, kemudian robot yang untuk eksplorasi di laut, ada bentuknya ubur-ubur, bentuknya ikan, terus robot anjing tadi untuk inspeksi ya dan sebagainya. Ada robot eksplorasi di luar angkasa yang tadi punyanya NASA itu ya dan sebagainya gitu. Oke, jadi silahkan untuk kipas angin, mesin cuci, AC dan juga printer ini apakah robot? Silahkan berpendapat masing-masing daripada sobat Robonesia sekalian. Kemudian aspek robotika. Aspek robotika itu pertama adalah aspek mekanika. Jadi setiap robot memiliki konstruksi mekanik, yaitu kerangka atau desain bentuk fisik, sehingga dapat melakukan suatu tugas. Nah, ini kerjaannya siapa? Para engineer mekanik ya, orang-orang teknik mesin yang mereka membuat konstruksi mekanik robot dengan tujuan tertentu ya. Robotnya mau buat apa? Maka bentuknya dia berpikir bagaimana membuat mekanik robot supaya bisa melakukan sebuah tugas gitu. Ini adalah aspek pertama daripada robotika atau sebuah robot gitu ya. Aspek kedua adalah aspek elektronika dan sistem komputer. Aspek ini meliputi desain sistem elektronika robot dan integrasi komponen sistem komputer, yaitu mikroprosesor atau mikrocontroller jika robot yang dibangun memiliki fitur dan tugas yang kompleks. Ya, jadi dia aspek elektronika ini dan juga sistem komputer ini adalah aspek yang akan menjadikan si robot ini bekerja ya sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi kalau cuman mekanik doang kan diem aja dia. Kan cuman mekanik kan intinya adalah dia bentuknya konstruksi robotnya dan juga aktuatornya, ya kan? Motornya taruh mana, jumlahnya berapa, jenis motornya apa, kemudian pengendalian gimana. Nanti untuk itu yang handle adalah aspek elektronika. Bagaimana si robot itu bergerak dan juga aspek sistem komputer yang nanti menjadikan robot itu bergerak secara otomatis dengan adanya tadi di sistem robot tadi adanya input ya. Maka yang bekerja adalah aspek elektronika dan juga sistem komputer. Aspek ketiga adalah aspek pemrograman komputer. Jika pada aspek atau sistem elektronika robot ditanam atau embedded komponen sistem komputer, yaitu mikrocontroller atau mikroprosesor, maka diperlukan adanya aspek pemrograman komputer. Ini adalah tugasnya ya pada umumnya adalah orang-orang di bidang ilmu komputer ya, programming, atau juga bahkan orang teknik elektron pun bisa kok tentang programming ini. Jadi adalah ketika aspek elektronika robot itu ditanam komponen sistem komputer, maka diperlukan adanya aspek pemrograman komputer dengan bahasa dan level pemrograman tertentu untuk mengendalikan gerakan robot supaya dapat menyelesaikan tugas. Iya. Jadi robotika atau robot ya, sebuah robot ini punya 3 aspek. Aspek mekanika, aspek elektronika dan sistem komputer, dan juga aspek pemrograman komputer. Ya. Jadi kalau sebuah robot ini ada mungkin aspeknya ada yang tidak ada. Misalkan cuma mekanik, maka dia bukan robot. Karena robotnya cuma mesin bentuk fisik aja. Jadi harus ada aspek elektronika untuk bisa mengendalikan robot. Bisa nggak robot tanpa aspek sistem komputer dan juga pemrograman? Bisa. Jadi kalau robot itu hanya butuh bergerak, mekanik robotnya butuh bergerak tapi pergerakannya sederhana ya. Itu bisa menggunakan kombinasi IC atau integrated circuit yang di sana memanfaatkan kombinasi gerbang digital ya, AND OR NOT, atau gabungannya NOT AND atau NOT OR atau XOR ya dan sebagainya ya. Demikian tadi adalah aspek robotika. Kita kembali ke menu. Yang selanjutnya adalah komponen pembangun robot. Komponen pembangun robot yang pertama adalah konstruksi mekanik robot. Jadi sudah kita singgung tadi di depan, komponen pembangun sebuah robot yang pertama adalah mekanik robotnya. Robot tidak akan dikatakan robot kalau nggak ada mekanik robotnya.
Ya, jadi ini adalah kerjaan pertama, komponen pertama tentang berkaitan dengan pembangunan sebuah robot adalah konstruksi mekanik robotnya. Ini adalah yang mengerjakan adalah rekan-rekan yang berkecimpung di dunia mechanical engineering. Kemudian sumber daya. Komponen pembangun robot yang kedua adalah sumber daya, power source. Kalau robot industri bisa jadi pakai listrik ya, listrik yang dari misalkan PLN gitu ya. Karena kan dia penempatannya hanya di tempat aja, tidak bergerak di meja kerja gitu kan ya. Nah, tapi kalau untuk robot yang nanti membutuhkan mobilitas, dia bergerak ya dari satu tempat ke tempat lain, maka dia harus dilengkapi dengan sumber energi yang bisa ngikut si pergerakan si robotnya, yaitu bisa pakai baterai atau juga menggunakan solar cell atau energi solar ya, matahari ya gitu. Kemudian komponen selanjutnya adalah komponen sensing, yaitu komponen yang digunakan untuk mendeteksi parameter di lingkungan si robot ya, yaitu misalkan sentuhan ya, sensor sentuhan, kemudian sensor vision, misalnya kamera ya, kemudian menggunakan sensor-sensor yang hubungannya untuk mengatur jarak antara si robot dengan sebuah objek. Kalau ini bisa ada 3 ya, ini lidar ya, menggunakan lidar, light detection and ranging atau laser imaging detection and ranging ya. Kalau ini sensor yang digunakan untuk mengatur jarak antara robot dengan sebuah objek menggunakan pendeteksian cahaya. Kemudian ada radar, radio detection and ranging. Jadi ini adalah sama untuk mendeteksi jarak ya, ranging antara robot dengan sebuah objek, tapi dia menggunakan pendeteksian radio, gelombang radio. Kemudian sonar, sound navigation and ranging. Kalau ini pengaturan jarak antara robot dengan sebuah objek dengan menggunakan gelombang suara ya, sound navigation. Dan juga banyak sensor yang lain ya. Ini cuman untuk pengetahuan aja, untuk komponen sensing pada sebuah robot. Kemudian komponen selanjutnya adalah komponen aktuasi atau actuation, yang ini berhubungan dengan gerak robot ya. Yang kita kenal, mungkin saya dan juga rekan-rekan mengenalnya nomor 1 dan 2, yaitu rotate actuator atau aktuator yang berputar, yaitu biasanya menggunakan motor listrik, baik motor listrik DC maupun AC. Untuk jenisnya mungkin bisa motor listrik magnet permanen, bisa motor servo, motor stepper, dan juga yang lainnya. Kemudian linear actuator nih ya, ini adalah aktuator yang gerakannya linear ya, lurus ya, maju mundur aja ya, atau vertikal naik turun gitu ya. Itu bisa komponennya pneumatik atau hidrolik. Nah, untuk komponen aktuasi yang contoh di sini adalah nomor 3 sampai nomor 8 ini. Mungkin di antara kita ada yang belum mengenalnya ya. Ada series elastic actuator C atau air muscle ya. Ini otot udara. Ada muscle wire ya, kabel otot kabel. Ini disebut juga dengan shape memory alloy, atau juga di sini ada electroactive polymer ya, piezomotor, dan juga elastic nanotube. Untuk aktuator yang nomor 3 sampai nomor 8 ini mungkin nanti kita, atau semuanya ya, kita akan bahas sendiri pada video tersendiri tentang ini ya, aktuator ya. Nanti kita akan bahas pengenalannya atau mungkin juga ya ilmu-ilmu yang lainnya tentang aktuator tersebut tersendiri. Kemudian komponen selanjutnya adalah manipulasi. Jadi maksudnya manipulasi ini, robotnya itu mampu tidak hanya bergerak saja ya, tapi dia bisa melakukan sebuah aksi. Dia bisa mengambil, bisa mungkin melempar ya. Kalau robotnya robot humanoid, bisa salaman ya. Ini mechanical gripper biasanya, jadi robotnya bisa ngambil objek dengan dicapit ya, dicapit. Juga ada suction and effector. Jadi si robot bisa mengambil sebuah objek atau benda
barang itu dengan cara dihisap atau ditiup ya. Berarti ini komponen aktuatornya menggunakan apa? Pneumatik ya, pakai angin. Angin yang bertekanan bisa menghisap atau bisa meniup. Menghisap untuk mengambil objek, meniup untuk meletakkan si objek. Kemudian komponen selanjutnya adalah locomotion. Ini maksudnya adalah komponen yang hubungannya dengan si robot ini geraknya bagaimana. Ya, berarti kan ini sudah robot yang sudah terkendali ya. Untuk mengendalikan robotnya seperti apa gerakannya, berarti kan konstruksi mekaniknya yang harus pada awalnya ditentukan. Robotnya itu geraknya apa? Apakah berlari, berjalan, atau diam aja? Ataukah di sini ada terbang, ada mengular dan sebagainya, ini ditentukan. Nah, ini locomotion si robot ini bisa bermacam-macam ya sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada rolling robot, robotnya berguling-guling gitu. Kemudian robot dengan dua roda ya, dua roda yang balance, yang seimbang. Kemudian ini robot dengan satu roda, two wheel, dan juga one wheel. Balancing robot, ada spherical robot, ini robot yang bola gitu ya. Kemudian six wheel robot dengan 6 roda kayak truk. Kemudian ini robot track robot ya. Robot yang ini rodanya kayak roda tank atau mungkin ekskavator gitu ya. Kemudian ada walking apply to robot, kemudian ZMP zero moment point technique, ini saya belum tahu nih apa. Kemudian ada robotnya gerakannya tuh hopping, apa lompat-lompat. Ini ada dynamic balancing, control falling ya, pengendalian jatuhnya robot gitu ya. Kemudian passive dynamic, kemudian flying, terbang, snaking, mengular ya, meliku-liku gitu, skating ya, kayak apa, skateboard. Kemudian climbing, ini manjat. Kemudian swimming, berenang, berarti dia mungkin robot ikan ya, robotnya menyerupai ikan. Kemudian sailing, mancing ya. Pokoknya ini adalah sebuah pengetahuan untuk kita tentang locomotionnya si sebuah robot ya. Itu tergantung kebutuhan yang nanti didesain oleh para mechanical engineeringnya, bagaimana si robot itu akan bergerak, caranya gimana locomotionnya. Kemudian untuk komponen pembangun robot selanjutnya adalah environmental interaction and navigation. Jadi robotnya dilengkapi dengan apa nih? Kalau robot mapping dan juga robot navigation ini, berarti kalau mapping mungkin bisa GPS, navigation bisa pakai magnetometer ya, supaya robotnya bisa mengetahui arah mata angin, timur, barat, utara, selatan, dan lain sebagainya. Kemudian komponen selanjutnya ya, human robot interaction. Ya, ini kalau ini berarti robot yang sudah menerapkan teknologi artificial intelligence ya. Artinya robotnya punya kecerdasan karena dia bisa mengenali speech atau perkataan ya, atau pidato, speech recognition. Jadi dia bisa mengenali ucapan, bahasa misalkan begitu ya. Nah, ini kan berarti kan dia punya kecerdasan, bisa berbahasa. Kemudian robot voice ya, robotic voice, dia bisa ngomong bahkan mungkin ini maksudnya. Kemudian gestur ya, punya gestur ya, gimana dia gerak gini dan sebagainya ya. Kemudian facial expression ya, bisa berekspresi, bisa menampilkan di mukanya tampang lugu, tampang lagi senyum, lagi marah, lagi apa, tertawa dan sebagainya. Kemudian ada facial expression sama artificial emotion ini. Facial expression ya kayak apa ya, mungkin ya mirip lah ya 45 nih. Emotion juga ya, sedih, senang. Jadi robotnya bisa menampilkan wajahnya itu lagi senang atau sedih, lagi apa. Kemudian personality yang sudah kita singgung ya, robotnya kalau personality yang kepribadian si robot itu seperti apa, berarti robotnya dia punya kecerdasan dong, karena dia ketika belajar dan mempelajari sesuatu yang jahat maka dia jadi jahat. Kalau dia belajar tentang sesuatu yang baik maka dia jadi baik. Jadi robotnya bisa punya seperti manusia, tergantung dia itu belajar apa gitu ya. Nah ini kan berarti robotnya bukan robot biasa, ini robot yang sudah punya kecerdasan ya. Kemudian robot yang bisa bersosialisasi ya, punya kecerdasan untuk bersosialisasi, bisa punya teman, bisa ngobrol, bisa apa ya, bisa bahkan mungkin menolong ya, atau merasa sedih kalau ada orang yang disakiti atau mungkin orang terjatuh pengen nolong dan sebagainya gitu, misalkan gitu ya, seperti di film-film gitu.
misalkan apa, Astro Boy. Nah, dia kan jadi apa namanya, pahlawan, hero. Hero yang itu dia melakukan ya social intelligence ya, memiliki kecerdasan sosial gitu. Nah, ini adalah komponen pembangun robot ya, rekan sekalian. Kita kembali ke menu. Kemudian terakhir adalah pengendalian atau kontrol robot. Pengendalian robot. Struktur mekanik sebuah robot tidak akan bisa bergerak jika tidak digerakkan atau dikendalikan untuk melakukan suatu tugas. Ya, namanya mekanik ya, kalau sudah jadi tanpa ada aspek atau komponen pengendalinya ya akan diam aja, tidak akan bergerak. Jadi setelah mereka yang tugasnya adalah membuat struktur mekanik robot ya, teman-teman di teknik mesin ya, yang membuat desainnya dan juga bahkan realisasi daripada mekanik robotnya. Setelah itu maka dia perlu dukungan daripada mereka yang berkecimpung di dunia elektronika dan juga sistem komputer. Nah, aspek robot yang akan berperan dalam pengendalian gerak atau motion robot adalah aspek elektronika. Dan pada robot dengan tugas yang lebih kompleks, maka diperlukan integrasi komponen sistem komputer, yaitu microprocessor atau microcontroller pada sistem elektronikanya, dan juga diperlukan aspek pemrograman. Jadi yang mengendalikan si robot ini, yang mengendalikan si aktuator yang sudah ditempel atau dipasang di mekanik robot adalah aspek elektronika, karena yang bisa mengendalikan motor, misalkan pneumatik ataupun hidrolik ataupun aktuator yang lain, itu adalah sistem elektronika. Yang mana kalau kemudian ini robot yang punya kecerdasan, yang bisa autonomous dalam bekerjanya, bisa secara otomatis gitu, maka tentunya dia akan ditanam komponen sistem komputer, microcontroller atau microprocessor. Nah, kalau kita menggunakan sistem komputer, maka perlu ada kerja pembuatan program komputer ini gitu ya. Jadi untuk pengendalian ini, untuk pengendalian robot, maka perlu aspek elektronika dan juga aspek sistem komputer, juga pemrograman komputer. Kemudian di sini sedikit kita gambarkan bahwasanya pengendalian robot ini meliputi 3 tahap ya. Tahap pertama adalah perception. Di sini bagian input ini tadi adalah blok tentang sistem robot ya, ada input, prosesor dan juga output. Nah, tahap kontrol robot yang pertama adalah perception, yang mana dilakukan oleh komponen sensor ya, komponen input. Perception berarti dia sensor berarti perception berarti dia mempersepsikan sebuah kondisi lingkungan si robot itu ya, yang mana yang deteksi adalah sensor yang digunakan, misalkan suhu, misalkan humidity ya, kelembapan, misalkan ada suara, misalkan ada sensor apa lagi ya, yang itu hubungannya untuk mendukung kerja si robot. Maka si sensornya akan kemudian setelah mendeteksi sesuatu terkena trigger ya tadi, maka dia akan mengirim sinyal ke prosesor, dan prosesor akan kemudian mengambil keputusan, mengolah data input atau sinyal input tadi, kemudian diolah dan juga mengambil keputusan untuk kemudian menggerakkan aktuator yang mana yang akan digerakkan supaya robotnya bergerak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Nah, dalam pengolahan data oleh data input ya oleh prosesor ini, tentunya si sensor nanti juga ada tambahan komponen ya. Ini kan cuma blok secara umum aja. Ada proses digital signal processing ya. Jadi supaya si sinyal sensor ini kan kadang sinyalnya bisa sinyal digital, bisa sinyal analog. Kalau digital bisa langsung diproses, tapi kalau sinyal analog maka dia perlu dikondisikan menjadi sinyal digital supaya bisa diproses oleh prosesor. Ya, jadi nanti ada sebuah ilmu yang mempelajari tentang digital signal processing, pemrosesan sinyal digital, ya nanti supaya kemudian si prosesor ini bisa kemudian mengambil keputusan untuk mengendalikan aktuator yang ada pada robot. Ya. Nah, kemudian di sini processing ya tadi sudah singgungan. Jadi tahap yang kedua adalah processing. Jadi setelah mendapatkan input dari sensor, ya, menghadap sinyal input dari sensor, maka sinyal sensor tadi diolah oleh prosesor. Nah, ini tugasnya prosesor untuk mengolah data input yang itu dari sensor, kemudian
supaya bisa melakukan tahapan kontrol yang ketiga, yaitu tahapan action, yaitu menggerakkan aktuatornya gitu ya. Jadi mulai dari sensor. Jadi yang menggerakkan si robot itu sebenarnya adanya trigger dari sensor ya. Ya, ada trigger dari sensor sehingga si prosesor ini kemudian mengolah data sensor dan akhirnya mengambil keputusan untuk menggerakkan si robot. Jadi aktuatornya misalkan banyak ya, misalkan robotnya robot humanoid. Jadi mau robotnya ketika mendapatkan input maju satu langkah, maka si humanoid robot tadi diminta untuk bergerak maju satu langkah. Berarti kalau robotnya robot berkaki humanoid kan kakinya 2. Nah, maka aktuator yang mana supaya robot humanoid itu bisa bergerak tadi maju satu langkah, misalkan begitu. Itu ya teman-teman. Jadi kemudian ini adalah alur kontrol robot. Jadi kalau di sini ada perception, processing dan juga action, maka di sini ada kita gambarkan misalkan pada sebuah robot itu dengan satu prosesor tapi sensornya beberapa jenis ya. Nah, sinyal sensor ini akan ditangkap sesuai dengan mana sensor yang itu mengirimkan sinyal, mana yang kena trigger. Ya, mendeteksi apa sih sensor itu? Misalkan tadi masalah humidity-nya atau temperaturnya, atau ada kayak accelerometer ya, dan juga giroskopnya dan sebagainya. Ada sensor-sensor yang bisa api, sensor gas ya tadi, dan lain sebagainya. Maka dia prosesor akan memproses, akan melakukan pendeteksian dan juga pengolahan data-data input tadi itu, kemudian akan mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah aksi, yaitu mengirimkan sinyal output berupa sinyal yang dikirimkan ke sebuah aktuator robot tersebut yang nantinya akan sudah dipikirkan sih kalau robotnya mau ngapain, maka aktuator yang mana akan digerakkan ya. Dan yang untuk suatu gerak yang bagaimana gitu ya. Tuh. Nah, di sini pada blok setelah prosesor ini ada blok hijau ini driver ya. Karena biasanya untuk aktuator itu ada sistem elektronika yang digunakan untuk menjadi jembatan antara prosesor dengan aktuator, sehingga si aktuator itu bisa dikendalikan dengan lebih mudah dan juga tentunya lebih baik ya gitu ya. Drivernya biasanya bentuknya adalah hardware sistem elektronika untuk pengenalan aktuator tertentu di sini. Gitu. Jadi begitu ya teman-teman Robonesia sekalian, bagaimana kita bisa mengendalikan si sebuah robot gitu ya. Gitu. Ada perception tahap pertama, kemudian processing oleh prosesor, perception oleh sensor. Kalau processing oleh prosesor bisa microcontroller atau microprosesor, dan tahap ketiga adalah action. Actionnya supaya robotnya mau bergerak seperti apa, aktuator yang mana digerakkan, maka di sini ditentukan oleh si prosesor. Jadi nggak bareng-bareng juga, mungkin yang satu atau untuk pergerakan ini karena seperti hanya sensor kan juga mana yang dipicu, maka dia akan proses sinyalnya. Kemudian drivernya aktuatornya juga sama, mana yang digerakkan juga berdasarkan keputusan yang diambil di sini di dalam prosesor. Siapa yang mengambil keputusan? Ya programmernya ya yang menentukan. Kalau sensor yang mana yang bergerak, maka yang memberikan sinyal, maka si prosesor, si programmer menentukan bahwasanya nanti aktuator mana yang akan diaktifasi, akan digerakkan. Ya, demikian sahabat Robonesia sekalian, penjelasan kami tentang robot dan juga robotika. Semoga apa yang kami sampaikan itu memberikan pemahaman tentang robot dan juga robotika untuk rekan-rekan Robonesia sekalian. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu kembali pada video-video Robonesia yang selanjutnya.